Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kembali kita diperkenankan Allah Ta'ala untuk memasuki Jumat pertama di bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Alhamdulillah masih dibangunkan kembali dari kematian sementara kita, dibangkitkan dari kematian sementara kita. Di pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa diringankan langkah untuk bisa sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hati yang istiqomah sehingga sampai dengan akhir hayat kita bisa sampai husnul khatimah semuanya. Amin Allahumma. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, kembali di hari Jum'ah, salah satu hikmah kenapa hari yang ke-6 itu disebut Jum'ah. Kita tahu perhitungan hari itu ada 7, mulai dari Ahad. Ahad itu artinya hari yang pertama, Isnain itu hari yang kedua, Ats-Tsulatsa itu hari yang ketiga, Arbi'a itu hari yang keempat, Al-Khamis itu hari yang keempat, hari yang kelima, kemudian ada Jum'ah. Mestinya ini kalau hari sadis itu ke-6, tapi kenapa kok ini Jum'ah? Terus Sab'ah ke-7. Ini salah satu hikmahnya adalah ketika hari yang ke-6 itu kita dikumpulkan. Tadi di dalam sholat kita baca surah Al-Jum'ah dari ayat awal sampai dengan akhir, di mana rukuk yang kedua kita diseru pada hari Jumat itu, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang iman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang iman, nek kalian diseru oleh Allah, diajak untuk memenuhi panggilan sholat Jumat, maka segeralah tinggalkan semua perniagaan. Pada waktu itu aktivitas terbanyak itu perniagaan. Tinggalkan aktivitas-aktivitas duniamu dan segera ila zikrillah, segera untuk mengingat Allah, segera untuk kembali kepada Allah. Maka hari Jum'ah itu adalah hari spesial bagi kita, orang-orang iman, untuk berkumpul, dan di situ kita betul-betul ila zikrillah, mengingat Allah. Prakteknya adalah sholat Jum'ah, yang sebelumnya Rasulullah dulu sebelum Jum'ah, sholat Jum'ah, maka Rasulullah berkhutbah mengingatkan umat Islam, mengingatkan para sahabat pada waktu itu terkait dengan ketakwaan paling utamanya. Nah, hikmah yang lain itu adalah karena hari itu ada 7, sebelum hari yang ke-7 itu maka kita dikumpulkan. Ini kalau kita lihat di dalam surat Al-Asr, oleh Allah yang namanya masa itu terus berjalan. Tiba-tiba sudah hari Jumat, besok Sab'ah, besoknya lagi Ahad lagi, besok lagi Isnin, Senin, terus Selasa. Kadang-kadang kita tidak terasa, hitungan hari itu cepat sekali. Tahu-tahu sudah segini. Tahu-tahu usia kita sudah 50, usia kita sudah 60. Ya Allah. Hari yang ke-7 itu hari yang terakhir. Ini salah satu hikmahnya adalah sebelum hari yang terakhir, maka kita dikumpulkan untuk di briefing, untuk ingat kepada Allah, bekal ketakwaan.
Kalau kemarin kita belajar surat Al-Hasyr ayat 18, Allah mengingatkan orang-orang iman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Orang iman senantiasa jagalah ketakwaan dimanapun kalian berada. Entah itu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah ini Jum'ah. Jum'ah itu spesial, diingatkan. Karena jangan sampai nanti hari yang ketujuh, hari kita habis, ya, kita nggak bawa bekal apa-apa. Maka Jum'ah ini spesial dikumpulkan di siang hari, di tengah aktivitas kita yang mungkin kalau hal duniawi itu sedang sibuk-sibuknya, maka kita diseru untuk zikir kepada Allah, untuk sholat Jum'ah. Bareng-bareng diberi nasihat untuk masalah ketakwaan. Maka ini sekaligus hari yang ke-6 itu berarti ini hari yang terakhir, ya hari yang last. Besok lagi kita sudah hari yang ke-7. Kalau sudah bablas ya sudah, kita belum menyiapkan apa-apa. Maka ibarat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur, ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang sudah dilakukan untuk hari esok. Yang kemarin hari esok itu oleh Allah Ta'ala ternyata salah satunya diingatkan tentang kematian. Surat Luqman ayat 34. Ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Manusia tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan besok pagi. Bahkan tidak ada yang tahu di bumi mana dia mati. Jadi besok pagi itu kalau digambarkan hari, besok itu berarti kita sampai hari yang ke-7. Maka hari ini kita harus evaluasi apa yang sudah kita bawa, apa yang sudah kita kumpulkan. Kalau kemarin kita evaluasi dalam hati kita itu sudahkah ada keimanan, sudahkah ada ketakwaan. Kalau sudah ada, bagaimana kondisinya? Iman kita, takwa kita. Apakah kondisinya imannya itu sakit, takwanya juga sakit? Maka kita perhatikan terus. Standarnya apa Rasulullah? Imannya itu sehat, imannya istiqomah, takwanya juga sehat dan istiqomah. Dari mana kita bisa ngecek sehatnya iman, sehatnya takwa? Dari hati kita. Karena Rasulullah menyatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Takwa itu dalam hati. Iman juga ada dalam hati. Itu surat Hujurat ayat yang 14. Karena iman dan takwa dalam hati, sedangkan hati manusia itu mudah sekali berubah. Dan ini akan mempengaruhi iman dan takwa kita. Maka mengkondisikan hati supaya senantiasa bersih itu mutlak. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, orang iman itu hatinya mestinya bersih. Ketika dia berbuat maksiat, maka ada noda di dalam hatinya. Ketika dia istighfar, taubat, ada harapan untuk ditutup oleh Allah Ta'ala. Ketika dia istiqomah dalam memelihara keimanannya, istiqomah dalam amal, setelah taubat, setelah istighfar, maka yukafir anhum sayyi'atihim. Nanti akan ditutup yang namanya kesalahan-kesalahan itu, sehingga bersih kembali. Idealnya seperti itu menurut Rasulullah orang iman itu. Maka setiap hari kita berupaya untuk menyiapkan diri kita, hati kita bersihkan. Supaya apa? Supaya nanti betul-betul kita membawa qalbun salim, qalbun munib, hati yang bersih untuk menghadap Allah. Bisa jadi besok hari yang terakhir kita, the last time, sehingga kita membawa bekal untuk kembali kepada kehidupan di akhirat yang abadi. Insya Allah kalau kita setiap hari seperti itu, kehidupan akhirat kita itu nanti akan bahagia dan di surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi sekali lagi, hari Jum'ah hikmahnya adalah kita berkumpul untuk mengingatkan bekal ketakwaan kita. Sudah belum ketakwaannya? Sudah masuk ke dalam hati belum? Kondisinya bagaimana? Nah ini senantiasa kita ingatkan terus. Mudah-mudahan kultum pagi ini menjadi kultum yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ada kurangnya mohon dimaafkan, ada yang keliru dan salah insya Allah kita revisikan semuanya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.